Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Muslimin dari kelas 12 2B30, NIM 12191655. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi data di pertemuan 2 yang berhubungan dengan MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim datanya dengan sangat cepat, multi-user serta menggunakan perintah standar SQL. Perbedaan antara MySQL dan SQL: MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. MariaDB seiring akuisisi dan dimiliki MySQL oleh Oracle, maka para pengembang awal MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru yang dinamakan MySQLDB, sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan open source yang pengembangannya masih dari MySQL yang full free. Sam sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5.5.3, sehingga model praktikum ini menggunakan basis data dengan jenis server MariaDB. Selanjutnya, ini tentang perkenalan command dan prompt. Untuk membuka command prompt pada laptop atau PC bisa menggunakan berbagai cara. Berikut salah satu caranya. 1. Pilih menu Start, Alt Program, terus Aksesoris, kemudian pilih Command Prompt. Klik kanan pada Command Prompt atau CMD, lalu pilih Run Administration. Selanjutnya ini ya contoh cara membukanya. Alt Program, Alt Program, pilih Aksesoris. Nah, seperti berikut ya. Ya, Aksesoris. Ini klik, otomatis akan menuju command prompt dan klik aja, otomatis akan kebuka. Ya, seperti ini contohnya. Ya, selanjutnya cara menjalankan MariaDB dengan command prompt. Yang pertama, ketik perintah cd. C itu maksudnya itu ya filenya didatasi, lalu kemudian tekan enter. Tapi sebelum kita memulai ini, pertamanya itu kita harus menginstal SAM terlebih dahulu, dan seterusnya kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya ya, seperti itu. Saya akan melihatkan contohnya ya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita ingin menjalankan CMD ya, yang pertama kali kita harus aktifkan Apache dan MySQL-nya. Contoh ya, katakan start doang, dan ini juga start. Otomatis ketika nanti kita buka CMD, kita bisa mengetikkan sesuai perintah ini ya, seperti yang di atas ini ya teman-teman ya. Ini contohnya ketika kita ingin menjalankannya ya, contoh seperti ini ya contohnya ya, tuh bisa dilihat. Ya, seterusnya ini tetap mengenal unsur dalam basis data ya, bisa dibaca seperti ini. Di dalam basis data dapat terdiri dari beberapa unsur tergantung kebutuhan dari basis data, sedangkan unsur tertinggi disebut dengan istilah root. Itu sebabnya sebagai langkah awal kita menjalankan MariaDB dengan command prompt menggunakan unsur root. Ketika sudah masuk ke dalam MariaDB dengan unsur root,
ketik beberapa perintah di bawah ini ya, akan saya lihatkan contoh perintahnya ya. Ya teman-teman, ini ya contoh seperti yang saya bilang, ya contohnya seperti ini. Ini perintahnya ya, bisa digunakan base data tadi kita jalankan ya, kita bisa isi show database, ingin melihat database yang kita bikin ya, tinggal lihat aja ini. Seperti inilah contohnya ya. Selanjutnya saya akan melihatkan contohnya. Ya teman-teman ya, ini seperti contoh yang saya ingin lihatkan. Ya ini juga perintahnya ya, teman-teman ingin menggunakan push, MySQL, titik koma, nah, dan otomatis database change. Misalnya kita kan memilih user yang kita pilih ya, contohnya host from MySQL user. Ya, kita akan melihatkan user-user yang kita lihat ini ya, contohnya ini. Ini contoh selanjutnya membuat user ya. Create user 1, add localhost. Jangan lupa dan jangan ini harus teliti banget ya. Koma, titik koma harus diperhatikan dengan benar. Jika dalam mengetikkan salah biasanya itu akan mengalami gagal. Nah, selanjutnya kita bikin user 1. Ini maksudnya lokalnya kita di localhost-nya kita ya. Ya, kedua ini kita bikin user lagi, user 2 localhost. Jadi ini memberikan password untuk user 2 kita. Nah, dan kita ingin melihat ini select user host from MySQL kita. Kita lihat ini seperti ini contohnya, kan ada tambah user 1, user 2 dan terusnya. Nah, kita akan lihat lagi contoh-contoh dan cara pengerjaan mau ini kan cara membuat user. Contohnya ini perintah-perintahnya bisa diikutin kalau ingin mencobanya ya teman-teman. Ya seperti ini. Ya, jika teman-teman ingin menghapus user yang telah dibuat ya, contohnya kan nanti kan ada user 1, user 2 ya, ini contohnya seperti ini. Tekan perintahnya drop user 1. Nah, berarti kita akan menghapus user 1 yang berada di localhost-nya. Nanti kita akan melihat lagi. Ya, ini contohnya seperti yang di atas tadi sama. Kita ingin melihat yang usernya user 1 sudah tidak ada lagi kan, yang ada cuma user 2. Itu cara menghapus usernya. Selanjutnya saya akan melihatkan lagi cara perintah-perintah berikutnya dan contoh-contohnya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat database dan table sederhana. Pertama kan masukkan ke dalam MariaDB dengan user root. Ya, create. Contohnya seperti ini ya di bawah ya. Setelah masukkan MariaDB dengan ketika perintah berikut, ya kita bisa create database DB latihan. Ya, seperti contoh berikutnya kan membuat database dan tabel sederhana. Ya ini kita buat create database DB latihan. Berarti kita membuat database DB latihan. Ini DB maksudnya ini nama database kita ya teman-teman. Selanjutnya contoh berikutnya ini masih sama yang kita tadi bikin masih database hubungan ya. Pertama kita lanjutin lagi, tadi udah melihat, kita lihat hasil dengan perintah show database. Kita akan melihat database kita, lalu untuk membuat tabel terlebih dahulu kita aktifkan database ya, seperti DB latihan 1 dengan perintah us. Ini kita mengaktifkan ya DB latihan 1 ya. Ini perintahnya. Tabel adalah bagian suatu database, oleh sebab itu pembuatannya harus berada dalam suatu database yang direkam terlebih dahulu. Ya contohnya seperti ini ya teman-teman. Ya us db. Ini db us, kita gunakan us ya seperti perintah ini. Ingin mengaktifkannya. Ini db latihan 1 ini adalah database yang kita bikin tadi ya. Masukkan, otomatis ya berhasil seperti ini. Dan kita mungkin di dalam DB latihan 1 ini, lalu kita bikin create table MHS. Nah, contohnya apa?
Di ini 8 ini ya, apa nih, angka yang kita bisa gunakan ya, contohnya maknya cuma bisa 8 angka doang. Ya, contohnya nama pakcak, ya masukin ini 40. Ingat tutup kurungnya harus diperhatiin ya, tutup kurungnya harus diperhatiin, biasanya kesalahan yang biasa ada ya seperti ini, tutup kurungnya kan ada 2, tutup kurung sama tutup buka, ada juga tanda panah belah kiri dan belah kanan, yang hadap kiri itu harus diperhatiin. Saran saya menggunakan tutup buka dan tutup kurung. Nah, seperti ini ya contohnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukin cara-cara selanjutnya ya, teman. Ya, ini selanjutnya masih berhubungan dengan database. Untuk melihat daftar tabel pada suatu database, gunakan perintah show. Untuk melihat tabelnya ya. Sedangkan perintah untuk melihat struktur tabel, gunakan perintah dash mhs atau deskripsi mhs. Contohnya tadi kan kita sudah bikin database-nya ya dengan mhs bla 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 dan isinya gitu loh kan di DB latihan 1. Nah, kita bisa melihatnya seperti ini dash mhs. Soalnya yang kita bikin tadi kan mhs ya. Ya, sesuaikan. Misalnya kalau sini contoh ya contoh gitu. Ya, di dalam ini ya, di latihan lihat, perhatikan ini. Ini di mana berarti ini database dan ini yang kita bikin di dalam database-nya. Ini contohnya, ini kita masukin cara apa, nama, alamat gitu. Selanjutnya saya akan lihatin lagi contoh-contohnya, masih banyak ya, kita lihat lagi ya gimana ya. Ya, ini contoh selanjutnya, memberi hak akses pada user. Untuk memberikan hak akses pada user, gunakan perintah grant. Ya, contoh seperti ini ya, kita bisa lihat aja perintahnya. Kita bisa ke database ya, kita exit keluar ya kan. Ini kita mau masukin lagi ya, contoh seperti ini ya teman ya. Sum atau MySQL, bin MySQL. Seperti ini ya, ikutin aja. Ini kita memberikan akses ke user 2. Ini password yang kita berikan tadi, yang kita awal kita bikin itu kan user 2 yang ada passwordnya 1 2 3. Nah, sukses, berarti ini udah memasuki ya di user 2. Nah, kita ingin melihat di user 2 so database ya, kita lihat database-nya ada di latihan 1 dan information skema tes, contohnya seperti itu ya teman. Kita lihat selanjutnya lagi contoh-contohnya. Nah, ketika itu udah kita memberikan akses, selanjutnya ini aku akan menjelaskan tipe data pada basis data ya. Ini ya, ini udah rangkuman yang udah singkat ya, mungkin udah cukup jelas ya. Tipe-tipe data pada basis data, contohnya tipe string gitu. Tipe data string yang berisi nilai berupa karakter. Ingat, tipe string yang berupa karakter atau huruf ya. Jika nggak tahu string ya, bisa baca ini kan sudah singkat, jelas ya. Padat lagi. Beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB, yaitu char, varchar, binary, binary, text, plom. Nah, ini contoh-contohnya tipe-tipe data pada basis data ya. Ini contoh-contohnya ya, data-datanya. Saya akan menunjukkan yang lain ya. Sekarang saya akan menunjukkan tipe-tipe data pada MySQL. Tadi kan ya contohnya string, varchar apa gitu ya teman-teman ya. Ini saya akan melihatkan atau mengasih penjelasan yang ada ini ya, cukup pendek ya. Tipe-tipe data MySQL, tipe data numerik. Numerik ini ya, seperti numerik ini. Tipe data ini gunakan untuk menampung angka-angka yang dapat dilakukan untuk memanipulasi perhitungan, terdiri dari integer, desimal, float, double ya, contohnya seperti mata uang atau angka, NIM atau nama-nama seperti angka-angka gitu loh. Itu sebenarnya uang kita 200.000, yang mana kita harus gunain gitu. Kalau melebihi ada batas-batasannya kan, contoh integer batasnya berapa, desimal batasnya berapa, double berapa. Ini seperti angka gitu. Seperti angka-angka gitu yang bisa kita pakai, yang jumlahnya
banyak gitu ya. Sekian dulu dari penjelasan saya ya. Ya mungkin ya cukup jelas ya kan, soalnya ya kalau kurang jelas ya bisa dilihat yang tinggal dibaca kata-katanya. Ini udah singkat, jelas, padat ya. Kalau emang ada yang kurang tahu ya silakan ditanya kembali, ya saya akan mencoba menjawabnya ya teman-teman ya. Bisa tahu mungkin ya, kalau kurang lebih paham ya bisa browsing-browsing melihat. Ini saya cuma menjelaskan secara singkatnya aja ya, mungkin ini udah sependek-pendeknya bagi saya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman.